Usai mengukuhkan kepengurusan Kadin Sumatera Barat pada Rabu pagi, agenda selanjutnya pada siang hari, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Muhammad Arsyad Rashid langsung bertolak ke UNAN dalam rangka memberikan kuliah umum. Kedatangan Presiden Direktur PT Indika Energi Tbk ini disambut antusias oleh ratusan mahasiswa dan dosen yang hadir di Convention Hall. Kuliah umum yang disampaikan bertajuk Generasi Muda Pengusaha Potret Masa Depan Indonesia, yang dipandu oleh Wakil Rektor 3 Universitas Andalas Insanul Kamil. Dapat dilihat putih hati keadaan. Kami adokan siri langkok dalam carano taliko katangga panilia eren najogendean panjabui ranggadang tibo siring saja minta dikunyah pinang sadidi minta digato sadah sacumu minta dibalik sinan katando putih hati. Rang siap di kota lalai hiliakan ayah kemarau kemudian babalik indah kobanya sirah di balai sagetek dalam carano rela maaf kami pinta. Sebelum Ketua Umum Kadin memulai kuliah umum, dalam sambutannya Rektor Unan Yuliandri mengucapkan terima kasih atas kehadiran Muhammad Arsyad Rashid. Berharap dengan paparan yang disampaikan mampu memotivasi para mahasiswa, khususnya untuk menumbuhkan dan meningkatkan pemahaman terhadap kewirausahaan. Anak muda paling potensial menjadi generasi pengusaha. Pasalnya, negara ini masih kekurangan pengusaha muda dibanding negara tetangga. Guna mendorong serta membantu percepatan perekonomian nasional, Arsyad mengajak mahasiswa untuk menjadi pengusaha muda. Ia menjelaskan ada 3 alasan, yakni pertama, generasi muda cenderung tech savvy, dalam artian mereka ini melek akan teknologi. Kedua, memiliki aspirasi kewirausahaan yang tinggi. Hampir 72% anak muda di Indonesia ingin menjadi pengusaha. Ketiga, memiliki akses lebih mudah secara digital. Spirit perusahaan dan juga karakter. Dan itu adalah kita punya satu unit yang secara khusus dalam kita dirikan. Nanti saya lihat kita punya UPT, unit pengelola teknis perusahaan dan inkubasi bisnis. Dan itu masih secara teknis dan akademik itu kita lakukan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman Kadin. Nah tentu Kadin kami tahu persis banyak sekali bidang usaha dan bidang pemuda profesi usaha yang bersama. Kami ingin dan kami tahu persis bapak-bapak sebagai tokoh-tokoh di Kadin itu punya anak juga. Siapa yang tidak ingin anak-anaknya juga bisa seperti bapaknya atau seperti abangnya? Saya pikir itu. Ini perjuangan kami, Pak. Kami sudah punya bagaimana prinsip usaha itu kami bangun tahun 2000. Berarti sudah hampir 20 lebih. Kemudian juga kita di setiap program studi itu kita bekali dengan mata kuliah kewirausahaan dan tenaga. Kemudian tahun 2001 mulai dan kemudian juga kita selalu hampir tiap waktu UPT kewirausahaan saya minta dan itu juga
telah lama kita lakukan untuk mengadakan perkuliahan secara rutin. Tiap minggu kita adakan tokoh-tokoh dan semua alumni yang berhasil, maka kita undang untuk hadir. Maka kemudian kita memang kita dirikan semacam entrepreneur center di 6, 8 dan juga kemudian bagaimana mengelola program-program mahasiswa dan kemudian kita juga pusat kebesaran itu juga mulai inkubasi bisnis dan seterusnya. Ini juga prestasi-prestasi yang diperoleh oleh mahasiswa yang ikut di dalam pembinaan kewirausahaan adalah tahun 2020 kemarin Kementerian juga punya berbagai perubahan-perubahan tanda kutip. Dan alhamdulillah UNAM mendapat tahun 2022 memperoleh hibah sebanyak 4. Dan kemudian tahun 2023 kemarin sebanyak 10 pemenang hibah. Dan itu semuanya kalau boleh kita ukur itu tidak semua PTN termasuk di Jawa juga seperti demikian. Tapi yang jelas adalah kita juga menekankan bahwa kewirausahaan itu menjadi bagian mindsetnya mesti kita lakukan. Presiden Direktur PT Indika Energi Tbk ini mengatakan UNAN sebagai perguruan tinggi sudah menunjukkan peran penting dalam mendorong setiap mahasiswa di perguruan tinggi itu menjadi pengusaha-pengusaha muda, karena memasukkan nilai-nilai dan spirit entrepreneurship ke mahasiswa. Anak muda itu paling potensial menjadi namanya wirausaha. Kenapa? At least ini ada 3 yang saya pikirkan. Kenapa? Pertama, generasi sekarang ini itu tech savvy, istilah melek teknologi. Saya kelihatan aja punya teknologi tapi masih gaptek. Sekarang mau apa tuh bisa punya apa? Mau jualan sekarang gampang. Pakai apa? Dulu pakai namanya apa? Masuk e-commerce. Tapi paling gampang sekarang yang paling aku sekarang TikTok. Langsung seperti itu. Sebagai contoh, yang tiba-tiba pasarnya bukan hanya Padang, pasarnya seluruh Indonesia, pasarnya bisa seluruh Asia, seluruh dunia loh. Dengan hanya begitu, sampai ada satu contoh, satu orang yang hanya melakukan yang namanya TikTok di Jakarta. Itu dari yang namanya bagaimana seorang dari Jakarta Utara itu bisa menciptakan salah satu sekarang ini menjadi usaha terbesar TikTok di dunia. Dari Jakarta Utara pakai TikTok, pemasukannya triliunan. Gila, nggak pernah mikir cuma modalnya TikTok ambil gitu juga. Suara yang tadi tidak punya suara satu. Saya pengen jadi berani pengusaha. Senang sekali saya, karena inilah peluangnya untuk adik semua. Kalau bicara tadi, saya senang sekali Pak. Waktu Bapak saya ngaget juga Pak, bahwa spirit nilai-nilai entrepreneurship itu ada dan sudah exist dalam instill ke dalam yang namanya Universitas Andalas. Ini amazing buat saya. Nah, saya mau bertanya dengan pertanyaan. Adik-adik semua di sini, siapa yang pengen jadi pengusaha? Angkat tangan dong, ada yang mau jadi pengusaha siapa? Hampir semua Pak. Itu mencerminkan orang Padang Pak. Pedagang, usaha. Karena takutnya tadi Pak, yang angkat tangan nggak banyak. Bingung saya, karena Sumatera Barat itu terkenal di mana-mana bisa berjualan, yang kalau jago jualan. Nah, yang kedua dari semuanya, ada pikir pada hari ini, sekarang di dunia ini, kita ini lagi perang atau tidak? Perang? Lagi perang atau enggak? Nggak ada. Nggak ada lagi perang. Tanpa kita sadar. Saya mengatakan, apalagi hari ini, saya bilang lagi perang dingin. Tahu nggak perang dingin zaman dahulu? Itu pernah ada tahun 70-an, 60-an, 50-an perang dingin. Sekarang ini perang.
Cuman perangnya kalau dulu untuk kemerdekaan pakai bedil, kalau sekarang nggak pakai bedil, pakai produk dan jasa. Jadi kalau dibilang dijajah nggak kita hari ini, coba bertanya. Tadi Pak Ketua LPG mengatakan sampai produk-produknya dibilang TKDN, banyak kan nggak TKDN. Itu apa artinya? Artinya banyak produk-produk bukan buatan Indonesia yang masuk ke Indonesia. Kenapa? Karena kita kurang membuat produk-produk itu. Jadi sekarang ini perang itu bukan perang bedil. Perangnya adalah menciptakan produk dan juga jasa-jasa. Jadi kalau dulu yang diperlukan sebagai serdadu adalah tentara, kalau sekarang yang diperlukan pengusaha. Pengusaha itu pejuang. Kenapa menjadi pejuang? Coba bayangkan, yang jualan bakso pakai gerobak, jualan bakso, itu pedagang atau pengusaha? Iya nggak? Pengusaha. Kadang-kadang dibilang itu tukang bakso, sebenarnya kan jangan tukang bakso. Itu pedagang, itu pengusaha. Dengan satu gerobaknya aja ada satu lapangan pekerjaan yang diciptakan. Itu hanya seorang pedagang bakso, pengusaha bakso. Jadi pengusaha itu memberikan lapangan pekerjaan, dan lapangan pekerjaan itu adalah kunci, salah satu kunci untuk kemakmuran dan kesejahteraan bangsa. Kalau pada kerjaan begini gitu. Nah, itulah saya mengatakan bahwa ayo, apalagi anak muda harus jadi pengusaha. Pada kesempatan itu, ia juga mengungkapkan pemimpin Indonesia ke depan harus dapat memberikan asa atau harapan, berpikiran luas dan kaya akan nilai spiritual. Selain itu, pemimpin Indonesia ke depan juga harus memiliki visi misi yang dapat memperkuat fondasi negara sesuai dengan perkembangan zaman, yakni mempunyai pemikiran yang sangat kuat, pemimpin yang memiliki hati atau memberikan harapan terutama pada dirinya sendiri. Arsyad memaparkan 3 kriteria pemimpin yang dibutuhkan rakyat Indonesia ke depannya. Pertama, pemimpin autentik. Pemimpin semacam ini adalah pemimpin yang memiliki kemampuan berpikir dan bertindak serta bersikap positif, sekaligus dapat menerima hal-hal sulit atau negatif yang terjadi dalam kehidupan. Pemimpin autentik memimpin dengan hati, memimpin yang dapat memberikan hasil positif, menerima hasil dari setiap keputusan yang sudah dibuat. Kedua, pemimpin spiritual. Ia harus memiliki kemampuan berpikir untuk memahami tujuan utama kehidupan dalam artian dia mengingat dan dekat dengan Tuhannya. Setiap agama mengajarkan kebaikan serta nilai-nilai, perbedaan atau keyakinan yang harus dihormati. Karena yang paling penting adalah bagaimana sama-sama bisa menyumbangkan pemikiran untuk mempersatukan perbedaan itu. Rashid mengutip tokoh dunia kebangsaan Britania Raya, Charles Darwin. Menurutnya masuk kepada kriteria yang ketiga, yaitu pemimpin adaptabel. Pemimpin ini tidak boleh hanya mengandalkan kepandaian dan kekuatan massa untuk menentukan sebuah organisasi, perusahaan, atau sebuah bangsa dan negara. Untuk memperkuat argumentasinya, Charles Darwin pernah berkata, bukanlah yang paling kuat atau paling pintar yang akan bertahan, tetapi yang paling mampu beradaptasi, fleksibel, toleran, dan inklusif. Rashid menegaskan, seorang pemimpin memiliki asa atau tahan banting, dan tangguh, memiliki semangat tinggi dan sabar ketika menghadapi masa-masa sulit, serta memegang teguh nilai-nilai kehidupan. Rashid mengatakan pemimpin masa depan adalah pemimpin yang bisa beradaptasi. Selain visi misi, kesuksesan perusahaan atau organisasi adalah membangun fondasi nilai-nilai kehidupan itu. Masa kan harus diperintah. Tapi bagaimana nih pertama kesadaran nanti ini supaya apa? Yang besar bisa lebih kecil. Bagaimana? Pertama dari 3M saya katakan. M pertama mentoring, yang besar ajari. Yang kedua
Yang besar memberikan M kedua, apa? Market access ataupun offtake yang membeli. Dengan ada mentoring, dengan adanya tadi akses to market, M yang kedua. Yang ketiga adalah money, uangnya akan datang. Kenapa? Karena lembaga keuangan akan bisa memberikan pendanaan pada perusahaan kecil itu. Kenapa? Karena resikonya sudah dimitigasi, karena sudah dimentor dan akhirnya dibeli. Nah, ini salah satu wirausaha yang kita kembangkan sekarang pertama di Indonesia. Kita kembangkan, kita coba dari Jepang. Jadi misalnya contoh sekarang ada furniture di Jepang, mau beli dari usaha mebel di Indonesia, itu nanti mereka mentoring. Di sela kuliah umum, Muhammad Arsyad menyebut tantangan ke depan yang harus dihadapi. Tanpa disadari, perang masih terjadi. Perang di sini yaitu terhadap pemakaian produk dan jasa. Tanpa disadari, rakyat dijajah karena banyak produk bukan produk dalam negeri. Melihat keadaan tersebut, menurut pria kelahiran 1970 ini, dengan terjadinya perang yang bersenjatakan produk dan jasa, tentu yang diperlukan adalah pengusaha. Menghadapinya dengan cara kuncinya ialah pengusaha-pengusaha sebagai pejuang, prajurit, dan pengusaha yang menjadi serdadu. Hal ini karena pengusaha menjadi sosok yang memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat. Lapangan pekerjaan yang merupakan kunci kemakmuran dan kesejahteraan bangsa. Menurutnya, kenapa harus jadi pengusaha? Alasannya ialah karena Indonesia kaya. Tidak saja kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia, tetapi juga Indonesia memiliki peluang dengan bonus demografi yang dimilikinya. Oleh karena itu, hal ini penting disikapi, apalagi menuju Indonesia Emas 2045, karena diprediksi ada sebanyak 70% penduduk usia produktif dari total populasi di 2045. Muhammad Arsyad menilai sejak 1998 hingga 2019, Indonesia masih mencari jati diri. Arsyad menyebut dimulai pada 2019 yang lalu merupakan babak kedua Indonesia dari segi politik yang sudah mencapai kedewasaan, hingga kemudian visi Presiden mengejar kekuatan ekonomi pada 2045. Namun sayangnya saat ini jumlah wirausaha masih rendah. Maka untuk meraih mimpi Indonesia Emas 2045, di sini waktunya generasi muda memulainya, salah satunya dengan menjadi pengusaha. Pertama tuh fakultasnya saya menarik karena masalah lingkungan. Betul ya, tadi dari lingkungan dulu, lingkungan ada. Karena itu yang lagi bisnis keren, sustainable development. Itu bisnis luar biasa. Jadi kalau masalah lingkungan hari ini itu akan menjadi bisnis masa depan. Itu menjadi. Nah, tadi bicara mengenai modal, itu kita nggak boleh begitu kalau menjadi usaha. Nanti dulu. Cari dulu idenya apa, jangan mikir udah masuk bahkan modal. Nanti dulu, modal bisa dicari, asal mempunyai ide bisnis yang bagus. Nah, harus pikir dulu bisnisnya apa, ya kan? Jangan malu bertanya untuk bertanya mas siapa misalnya usaha lingkungan. Bicara lingkungan, misalnya usahanya salah satunya adalah katakanlah solar, tenaga surya misalnya. Tapi idenya tenaga surya ini untuk membantu petani misalnya, yang dimana ditaruh di setiap rumahnya petani misalnya. Lalu ada buat bisnis plan, ya kan, jangan visi pemikirannya gimana untuk melaksanakan supaya bisa untung misalnya. Lalu lebih lanjut lagi Anda membuat perencanaan yang bisa strategi yang untung. Nah, habis gitu langsung stop, gimana nih, nggak bisa modalnya. Nah dulu ini baru berusaha. Kenapa? Ada nyari, datangin siapa? Warga datangin siapapun yang datang bilang Pak Rektor, datangin bilang Pak saya punya bisnis seperti ini. Kasih untuk berkolaborasi mulai dulu dengan kepercayaan dalam kita. Tadi saya mencontohkan dalam bisnis quality saya pikir ada. Tapi sekarang pasti mempunyai suatu nilai sendiri. Tapi yang saya katakan tadi akses tadi, apa namanya, authenticity, authentic leadership, spiritual leadership, dan juga vision.
Nah, tiga ini menurut saya satu kesatuan itu satu. Leadership kita punya harapan, kita menjadi pemimpin. Berkolaborasi ini bisa digunakan bukan hanya untuk usaha, tapi dalam kehidupan. Bisa untuk pacaran loh. Kenapa? Coba kalau nggak otentik, nggak asli, kita nggak tahu yang pacarnya kayak gimana. Oh, berarti dia tidak seperti apanya. Bisa aplikasinya bisa macam-macam. Dari konteks bisa otentik. Tahu nggak ya? Kalau lihat di Google cara authentic leadership itu di Harvard aja, itu bisa satu semester bicara mengenai authentic leadership. Kenapa? Karena begini diajarkan. Biosaf itu artinya bagaimana? Coba melihat dari awal kita lahir dari seorang bayi sampai dengan hari ini, apa yang terjadi? Proses kehidupan yang kita alami itu membentuk diri kita dan secara langsung membentuk nilai-nilai hidup. Makanya saya mengatakan biosaf. Kenapa? Karena setiap orang video kehidupannya beda-beda. Karena orang mengatakan, wah ini garis tangan, kan dibilang garis tangan. Dibilang juga cara wah itu karena memang saya percaya kehidupan itu penuh dengan keputusan. Keputusan yang berat, keputusan yang ringan, kita membuat keputusan setiap hari. Setiap kali kita buat keputusan, hidup kita berubah. Tadi kan kita nggak bisa berdiri sendiri, ini semua harus bergotong royong. Salah satu juga dari rektor misalnya. Ini adalah bagaimana dari sisi akademisi, dari sisi kader sendiri, dari sisi profesi, kita harus bekerja sama. Untuk bekerja sama, bagaimana memastikan lebih banyak yang masuk menjadi pengusaha. Nah contohnya sekarang Universitas ini hebat buat saya dari spirit daripada entrepreneurship sudah dimasukkan ke dalam namanya value-value nilai-nilai untuk yang namanya mahasiswa-mahasiswa di sini. Itu luar biasa dan itu yang harus ada, apalagi ke Sumatera Barat. Sumatera Barat itu mana itu jago, pedagang, yang ini yang kita butuhkan. Karena saya dengar tadi kita lagi perang ekonomi, jadi kita siapkan dana usaha. Pak Kadin, untuk tantangan masa depan Indonesia Emas 2045 itu Pak, ini kan bonus demografi. Nah, apa tantangan untuk menciptakan ini? Kita selalu bicara bonus demografi. Tapi tantangannya itu satu. Bayangin, bonus demografi itu apa? Berarti jumlah manusia produktif muda, ya kan? Tapi kalau muda-muda nggak punya skill dan education, itu menjadi masalah. Jadi kalau sekarang kita bicara revolusi industri 4.0 katanya, yang bahaya bisa bukan bisa revolusi industri, tapi bisa revolusi sosial. Kalau ternyata di bawah pelajar-pelajar yang ingin masuk tidak diberikan skill yang benar, yang cocok untuk masa depan. Yang kedua, pekerja dan buruh hari ini kan harus diberikan reskilling, harus di upskilling. Kalau itu tidak terjadi bagaimana? Kenapa? Teknologi ada, digitalisasi ada, bagus digitalisasi bukan saya katakan, tetapi juga ada tantangannya tadi. Jadi kuncinya adalah pendidikan, vokasi, ini yang harus kita pastikan, jangan kita lupakan dan pastikan. Selain kesehatan, kayak stunting dan lain-lain, karena jangan sampai banyak yang orang bodoh karena kesehatan. Ini tantangan berat. Sementara itu, Rektor UNAN Profesor Yuliandri mengatakan perguruan tinggi ini memiliki program strategis, yakni melahirkan lulusan yang berdaya saing global, dan yang paling penting, dari program strategis tersebut ialah para lulusan mempunyai spirit kewirausahaan. Jadi gini, yang pertama adalah momentum untuk kegiatan ini adalah saya sengaja mengundang semua mahasiswa, tidak hanya mahasiswa UNAN tapi juga mahasiswa UNAN, itu melihatkan kepada kita bahwa bagaimana potensi generasi muda, khususnya mahasiswa, yang kemudian itu bisa jadi harapan kita ke depan. Apalagi kita katakan tadi, saya data yang ada hari ini, misalnya untuk menghadapi 2045 itu, dari segi kebutuhan kita, 70% kita punya potensi itu. Maka menurut saya, dengan harapan ini, segala peluang sekarang dibuka. Apalagi tadi, kiat-kiat yang belum sampaikan itu, saya terasa sekali. Misalnya, bagaimana kita otentik. Jadi kita dulu yang kita lihat. Kemudian bagaimana spiritual kita. Dan baru kita nanti, agility kita juga termasuk. Maka menurut saya, mudah-mudahan dengan momentum pemberian beliau tadi, walaupun singkat tapi padat sedikit.
insya Allah saya akan bagikan nanti bahan-bahan itu sehingga semua mahasiswa kita tahu apa yang harus dilakukan ketika dia punya motivasi itu. Tapi yang penting adalah bagaimana kita ketika menghadapi atau merencanakan sesuatu, kita jangan takut gagal. Karena gagal itu adalah awal daripada awal dari ketidakberhasilan. Tapi dengan gagal, maka itu juga kunci. Jadi menurut saya dengan materi tadi, motivasi yang diberikan oleh beliau sebagai ketua Kadin, apalagi dia sukses untuk melakukan itu pertama. Yang kedua adalah sengaja kita kerjasama ini, maka kita harapkan nanti sekarang kita punya program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Mudah-mudahan semua perusahaan-perusahaan yang berada di Gonong Kadin itu bisa kita rekrut dan juga bisa kita kerjasama. Maka kunci tadi adalah kolaborasi dan juga bagaimana kita membangun hubungan antar sesama ini itu penting. Saya yakin percaya generasi muda juga tanggung jawab kita bersama untuk membangun ke depan. Dan itu adalah potensi dan harapan kita bersama. Spirit kewirausahaan tersebut juga dibarengi dengan pembekalan pendidikan karakter yang kuat terhadap mahasiswa. Sebab untuk menciptakan generasi bangsa harus diiringi dengan pendidikan karakter. Tidak hanya itu, perguruan tinggi tersebut juga memiliki unit pelaksana teknis atau UPT yang fokus pada kewirausahaan dan inkubasi bisnis. Selain menghadirkan nilai-nilai dan spirit kewirausahaan, UNAN juga secara berkala mendatangkan tokoh-tokoh yang bisa memotivasi mahasiswa agar memiliki jiwa kewirausahaan. Salah satunya Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsyad Rashid.